Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11 asisten keperawatan. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di channelnya Bulia dan mapel hari ini PKK dengan tema analisis peluang usaha di bidang keperawatan. Bulia harap kalian dijauhkan dan dihindarkan dari rasa kebosanan dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Jika kalian merasa bosan, paling tidak kalian tetap mendengarkan dan menyimak apa yang Budia sampaikan, karena dengan mendengar paling tidak ada ilmu baru yang bisa kalian dapatkan. Jadi boleh harap tetap simak dan dengarkan apa yang Bulia jelaskan hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bulia sampaikan bisa manfaat untuk kalian. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap ya? Kita masuk ke materi. Oke, tentunya ya setiap orang itu ingin memiliki usaha sendiri. Bulia pikir tidak ada orang yang tidak ingin memiliki sebuah usaha, gitu ya. Jadi di samping pekerjaan utamanya, ada usaha lain yang mereka miliki sehingga bisa menjadi investasi hari tua atau tabungan masa depan ya, untuk tabungan anak-anak sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Jadi Bulia pikir semua orang ingin memiliki sebuah usaha. Nah, hanya tinggal bagaimana seseorang ini melihat sebuah peluang agar bisa dijadikan sebuah usaha ya. Sama halnya dengan keperawatan juga ya, bagaimana caranya agar seorang perawat ini ada usaha sampingan selain misalnya bekerja di sebuah rumah sakit. Jadi penghasilannya itu tidak hanya dari rumah sakit ya. Itu yang harus difikirkan begitu ya. Kira-kira peluang apa ya yang ada di dunia keperawatan yang bisa dibuka begitu. Tapi di pertemuan sebelumnya beliau sudah pernah bilang ada beberapa peluang usaha dan kalian juga sudah menuliskan kan ya, beberapa peluang usaha misalnya home care, baby spa, kemudian perawatan luka atau caregiver itu bisa menjadi salah satu peluang usaha di dunia keperawatan. Kita slide dulu ya. Slide. Nah, peluang dan perencanaan dalam bisnis keperawatan sebenarnya tidak hanya di keperawatan saja ya. Namanya perencanaan itu adalah hal yang sangat mendasar dan sangat penting yang harus dibuat oleh seseorang dalam sebelum memulai sebuah usaha gitu ya. Jadi direncanakan dulu kira-kira nanti konsep usahanya itu seperti apa ya. Terus target marketnya itu kira-kira mau ibu-ibu, anak-anak, orang tua ya atau remaja. Kemudian nanti modalnya berapa ya, keuntungannya yang diinginkan itu berapa. Jadi semua itu direncanakan di awal begitu ya. Jadi agar tahu begitu kira-kira nanti saya tuh berjalannya seperti apa gitu ya. Jadi perlu direncanakan terlebih dahulu agar menghindari sebuah kegagalan. Ada juga sih, boleh juga ada yang berpikiran gini, saya mau usaha ini langsung jalan, boleh ya seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau direncanakan terlebih dahulu agar ketika melangkah itu sudah ada kalian sudah ada petunjuknya gitu kan, sudah ada ancer-ancer kira-kira nanti saya jualnya kemana, saya jualnya di mana gitu ya. Jadi perencanaan itu sangat penting
kira-kira nanti kalau misalnya saya buka baby spa ya, saya mau pakai variasi baby spa, pakai rasa ada coklatnya, kan sekarang lagi banyak ya kalau anak-anak yang baby spa itu krimnya itu ada yang dari coklat, dari buah-buahan, macam-macam. Mungkin perencanaannya seperti itu ya, atau pure pakai minyak saja misalnya, seperti itu. Difikirkan sampai sejauh itu, mau ada tempat berenangnya apa gimana. Nah itu harus direncanakan, tidak langsung gitu ya, biar menghindari kegagalan itu tadi. Kita slide. Nah, kemudian ini ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, bagaimana Bu ciri-cirinya? Yang pertama itu adalah peluang itu orisinil dan tidak meniru. Jadi kalau bisa usaha yang kalian buka nanti itu benar-benar belum ada yang memiliki, belum ada ide yang seperti itu. Kalau bisa ya, kalaupun mirip ya atau sama konsep dasarnya, tapi setidaknya ada sesuatu hal yang baru dari bisnis kalian sehingga orang-orang itu ada ciri khasnya gitu ya. Jadi orang-orang tidak, misalnya perawatan luka, umumnya orang-orang rawat luka itu misalnya cuma diperban, di apa ya, kalian kasih tambahannya, ada dikasih vitamin misalnya. Kemudian nanti kalau setelah lukanya sudah kering semuanya, kalian kasih perawatan lanjutan agar bekas lukanya hilang, misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya dirawat saja selesai sudah gitu. Jadi tidak ada pembeda dengan perawatan luka yang lainnya gitu. Kalau bisa berbeda. Kalau misalnya lagi baby spa ya, baby spa misalnya orang yang lain hanya dimasas saja, dipijit saja. Misalnya kalian tambahkan tadi dikasih sebelum dipijit itu bayinya berenang dulu misalnya di kolam yang kalian sudah setting sedemikian rupa ya gitu, atau desain tempatnya kalian buat berbeda ya, semenarik mungkin. Nah itu paling tidak menjadi pembeda dengan usaha milik orang lain meskipun sama-sama baby spa-nya. Kemudian peluang usaha itu dapat mengantisipasi perubahan, persaingan dan kebutuhan pasar di masa depan. Nah, memiliki sebuah usaha ya, misalnya tahun ini usahanya lancar laris, berubah 10 tahun lagi mulai redup ya. Dari tahun 10 tahun yang lalu sama 10 tahun yang akan datang tentunya teknologi sudah berubah ya. Jadi dalam memiliki sebuah usaha kita juga harus mengikuti teknologi. Misalnya di awal cuma masang banner di rumah aja udah rame, tapi kan sekarang eranya era digital, jadi semuanya serba promosi bisa via media sosial. Jadi harus diikuti juga ya, ikuti arus seperti itu supaya tidak ketinggalan zaman gitu tadi ya. Jadi kebutuhan pasar di masa depan kalian tetap bisa penuhi, tidak tidak ketinggalan teknologi itu tadi ya. Harus mengikutilah pokoknya supaya usahanya tetap lancar. Kemudian benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Jadi sama seperti yang pertama tadi, usaha yang kalian lakukan itu paling tidak datang dari keinginan kalian, benar-benar kalian mau membuka itu karena tidak dipaksa oleh orang lain. Karena biasanya kalau terpaksa itu ya kebanyakan itu hasilnya, tidak semua ya, rata-rata itu hasilnya kurang baik gitu, karena si yang menjalankan ini kurang 100% gitu dalam menjalankan bisnisnya ya. Kemudian tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial ya. Jadi ini
biasanya lebih ke obat-obatan, usaha obat-obatan ya. Sebelum dilempar, belum layak dilempar ke masyarakat, tentunya harus ada uji dan riset terlebih dahulu, kira-kira obat ini mungkin efek sampingnya itu apa itu ya, manfaatnya apa, jadi itu harus di riset terlebih dahulu. Sama seperti vaksin juga ya, vaksin itu juga harus dilakukan uji dulu. Kemudian mungkin minuman-minuman herbal itu tentunya harus diuji juga ya. Kemudian ada keyakinan untuk mewujudkannya, jadi tidak hanya angan-angan ya dan wacana, jadi harus direalisasikan. Ketika ada ide direncanakan langsung direalisasikan, jangan ditunda terlalu lama ya. Nanti kalau ditunda terlalu lama, orang lain akan mungkin akan ada ide yang sama dengan kalian dan orang lain itu yang memulai terlebih dahulu. Nanti kesannya kalian yang meniru, padahal sebelum orang itu melaunching kalian sudah ada idenya, kan eman-eman gitu ya. Kemudian ada rasa senang dalam menjalankannya, sama seperti yang Bulia bilang tadi. Kalau bisa membuka usaha itu tidak ada faktor keterpaksaan, harus 100% keinginan kalian pribadi agar ada rasa senang itu tadi dalam menjalankannya. Kalau sudah senang, ada masalah apapun itu insya Allah akan dihadapi dengan baik, ada solusi yang baik, jadi jauh dari yang namanya kegagalan ya. Slide. Nah ini resiko usaha. Nah namanya usaha ya itu tidak jauh dari yang namanya resiko, pasti ada resiko yang akan dihadapi ya. Entah resiko kesuksesan atau resiko kegagalan, antara dua itu. Ketika mendapatkan resiko kesuksesan, bagaimana cara mempertahankannya agar terus sukses. Misalnya mungkin ada di resiko kegagalan ya, bagaimana caranya untuk bangkit kembali agar usahanya bisa lancar kembali, tidak gulung tikar ya. Jadi resiko itu bisa sukses, resiko sukses, ada juga resiko gagal ya. Resiko adalah informasi, kejadian, kerugian atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua ini karakteristiknya ya. Yang pertama, resiko adalah sesuatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa ya. Tentunya namanya resiko itu tidak ada, apalagi resiko gagal ya, tidak ada yang menginginkan. Pasti itu terjadi tiba-tiba ya, dan juga tidak bisa dipastikan itu datangnya kapan. Jadi harus dihadapi ya. Resiko yang kedua adalah ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian ya. Mungkin si pemilik usaha salah dalam mengambil keputusan misalnya, sehingga efeknya adalah kerugian. Nah itu sudah resiko karena dia ngambil keputusan ya sudah, kalau nanti hasilnya entah rugi entah sukses ya harus yaitu resikonya begitu ya. Nah resiko itu ada macamnya, ada beberapa. Ada resiko di luar kemampuan manusia, ada resiko teknis, resiko pasar, resiko real, resiko kredit, dan resiko psikologis ya. Jadi ada resiko, ada beberapa macam seperti itu. Kita slide ya. Resiko yang pertama adalah resiko teknis atau kerugian. Jadi resiko ini terjadi akibat kurangnya kemampuan manajer atau si pemilik usaha ini dalam mengambil keputusan ya. Nah biasanya keputusan yang salah itu biasanya di biaya produksi ya. Bisa jadi biaya produksi yang dia rencanakan itu terlalu tinggi, sehingga mungkin pendapatan atau keuntungan yang didapatkan justru
kecil atau malah tidak ada, tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang lain gitu ya. Misalnya kalian buka baby spa tadi, beli bahan baku yang sekiranya itu belum terlalu penting, dibeli semuanya ya. Terus ketika jalan ternyata pasar itu tidak membutuhkan barang-barang yang kalian beli ya, seperti itu. Jadi mubazir gitu ya. Jadi harusnya beli apa yang dibutuhkan dulu. Jadi ketika jalan ada mungkin saran dari pelanggan, Mbak beli ini dong, nah itu baru kalian realisasikan ya. Jadi biasanya wirausaha di awal itu ya, kalau pengalaman beliau pribadi di awal itu kayak semangatnya sangat menggebu-gebu, mau nyetok banyak, mau beli apa aja, mau yang dijual, mau dibeli semuanya. Tapi ketika real dilaksanakan itu kurang efektif ya, malah jadinya nggak terlalu laku, atau itu tadi pas masyarakat tidak membutuhkan itu, masyarakat sekitar kalian itu ternyata kebutuhannya bukan itu gitu. Jadi terlalu kalap di awal untuk modalnya ya. Yang kedua, pemakaian sumber daya yang tidak seimbang ya. Jadi tenaga kerja yang direkrut terlalu banyak ya, jadi resiko teknis ini bisa menyebabkan sebuah kerugian. Kemudian ini hal-hal yang tidak bisa direncanakan ya, mungkin adanya kebakaran, pencurian atau penipuan. Nah ini di luar kuasa si pemilik usaha ya. Kemudian perencanaan yang kurang tepat. Nah inilah pentingnya perencanaan, kemudian dibicarakan dengan tim misalnya, dan dievaluasi kira-kira kurangnya apa gitu ya. Slide kedua, ada resiko pasar. Resiko itu jadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar ya. Produknya ini telah kuno dan tidak ada penerimaan dari masyarakat. Jadi banyak ya, mungkin di satu era itu barang tersebut sangat dibutuhkan orang. Ketika semakin perkembangan teknologi semakin maju, barang ini tidak dibutuhkan. Seperti misalnya usaha telepon rumah itu ya. Nah sekarang kan telepon rumah tidak begitu dibutuhkan ya. Jadi semuanya serba handphone, semua orang sudah punya handphone dan lebih praktis, lebih canggih juga ya. Nah ini yang menyebabkan kalau misalnya si pemilik perusahaan telepon ini tidak berinovasi, itu tadi bisa menjadi barang yang kuno dan tidak laku ya. Nah ini resiko pasar ya. Faktor yang membuat barang tidak laku: adanya perkembangan teknologi pasti ya, adanya tindakan atau peraturan baru yang berwajib. Ini seperti apa ya? Misalnya dulu jualan masker kain mungkin tidak laku ya, dianggap sebagai barang yang tidak terlalu penting. Tapi bayangkan sekarang ya, karena ada peraturan baru wajib masker, semua orang jualan masker, banyak yang jualan masker ya, tipe apa aja ada gitu ya. Jadi pasar ini bisa dipengaruhi juga dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah gitu. Adanya hubungan intern sehingga terjadi pencurian atau kebakaran, ya ini sama seperti yang tadi, di luar kekuasaan pemilik usaha. Selanjutnya ada resiko kredit. Nah resiko kredit ini biasanya berhubungan dengan peminjaman uang ya. Jadi misalnya kalian mau buka usaha home care, kalian beli alat-alat itu belum ada modal misalnya, dan mau tidak mau harus mengambil kredit di sebuah bank. Nah terus ketika kalian sudah beli lengkap ya, tidak kalian rencanakan itu
asal beli. Nah, ketika jalan usahanya tidak terlalu lancar sehingga pembayaran kredit ke bank menjadi macet. Nah, ini yang jadi salah satu resiko yang dihadapi seorang wirausahawan ya, kredit macet. Nah, ini karena usahanya yang tidak lancar itu tadi, sehingga tidak bisa membayar ya, tidak bisa membayar pinjaman yang dari bank itu tadi, itu resiko kredit ya. Dan slide resiko di luar kemampuan manusia, ini bisa bencana alam ya, kemudian bisa yang tadi kebakaran. Nah, ini sangat di luar kemampuan manusia. Kita mau merencanakan seperti apapun, kalau ada kuasa Allah ya, mau ada bencana alam, gempa bumi, apa banjir, kita tidak bisa mengantisipasi ya. Nah, karena mungkin beberapa resiko ini, perusahaan harusnya memiliki asuransi ya, asuransi untuk perusahaannya. Jadi ketika ada bencana alam seperti ini, kerugiannya tidak 100%. Ada resiko real ya, resiko yang terlihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan bisa dihindari ya. Berikut yang termasuk dalam resiko real itu kehilangan modal. Nah, ini bisa dilihat dan bisa dihitung sebenarnya, tapi ketika mungkin hitungannya salah, berarti modalnya hilang ya. Kehilangan kesempatan, misalnya ada tawaran dari orang kerjasama gitu ya, terus kok kita menolak gitu. Nah, itu benar-benar resiko real yang ada ya. Kalian ada kesempatan untuk mengembangkan usaha tapi kalian tolak, nggak tahu alasannya apa, macam-macam ya. Boleh karena belum siap, atau kalian jadi merasa terbebani, bisa jadi ya. Nah, itu melewatkan sebuah kesempatan itu sangat kurang baik ya. Kehilangan mata pencaharian. Nah, ini biasanya kalian memutuskan oke, saya usaha saja. Nah, tapi tidak dibarengi dengan misalnya tabungannya sudah cukup, misalnya perencanaan yang kurang tepat. Nah, itu sayang sekali kalian memutuskan usaha terus keluar dari pekerjaan utama misalnya, tapi tabungan atau yang lain itu belum apa ya, belum pasti begitu ya. Terlalu beresiko kalau meninggalkan sebuah pekerjaan dan memulai usaha tapi belum ada perencanaan yang matang ya. Boleh sih, boleh memulai usaha, tapi namanya tidak munafik, ini namanya hidup ya. Terus berjalan membutuhkan finansial yang baik, yang cukup. Kalau misalnya terlalu gegabah, tidak ada perencanaan, juga tidak baik. Selanjutnya, kehilangan kendali atas kekuasaan yang selama ini dimilikinya. Ini bisa jadi turun jabatan apa bagaimana ya, sehingga tidak ada kekuasaan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada resiko psikologis ya. Ini resiko yang tidak terlihat, tidak terhitung, tapi sebenarnya bisa diantisipasi tapi tidak bisa dihindari, seperti kehilangan reputasi atau kehilangan jabatan ya, kehilangan kepercayaan diri pada diri sendiri, entah ini dari faktor apa ya. Jadi tiba-tiba merasa pesimis dengan dirinya sendiri, kehilangan perasaan, jati diri, motivasi ya. Ini biasanya mungkin ada suatu kejadian yang mengguncang seseorang ini sehingga psikologisnya sedikit terganggu dalam menjalankan usahanya, jadi tidak maksimal gitu ya. Oke, itu saja yang bisa Beli sampaikan, dan ada tugas dulu. Ini tadi kan Beli sudah jelaskan resiko-resiko usaha itu apa aja. Nah, kalian cari upaya apa ya agar resiko-resiko 6 resiko tadi itu bisa diantisipasi. Silahkan ditulis di buku masing-masing, kemudian nanti linknya akan Beli share ya.
Oke, itu saja mungkin yang bisa Bulia sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Tinggalkan pertanyaan ya di kolom komentar, silahkan ya. Kita diskusi di sana. Kira-kira mungkin ada penjelasan Bulia yang kurang paham gitu ya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Bulia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.